Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada Ibu Tri Inayah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najmi Nur Fadila sebagai Laskar Media Tim 10 dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai bagian dari rangkaian acara EduFest, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat PowerPoint interaktif. Dengan mempertimbangkan kesibukan Ibu dan saya yang mengkhawatirkan bertabrakan, perbedaan lokasi dan keadaan cuaca yang kurang mendukung, saya memutuskan untuk menyampaikan materi seputar PowerPoint interaktif melalui video ini. Saya harap dapat Ibu maklumi dan semoga video ini mudah dipahami. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa PowerPoint interaktif yaitu bagaimana dalam membuat PowerPoint yang dapat mengombinasikan beberapa media pembelajaran, seperti audio, video, teks, animasi, maupun grafik yang mampu menciptakan interaksi dengan peserta didik. Dalam membuat PowerPoint interaktif, kita perlu menyiapkan beberapa slide terlebih dahulu, yaitu slide untuk beranda sebagai bagian utama sebelum memulai pembelajaran, materi, yang memuat topik materi utama atau penjelasan awal dari topik yang disampaikan, contoh, isi contoh yang diperlukan untuk menyampaikan materi, media, berisi foto atau video pendukung materi, kemudian kuis berisi soal-soal. Dalam hal ini, soal yang dibuat disarankan berbentuk pilihan ganda. Kemudian, kita menyiapkan juga slide untuk jawaban benar dan jawaban salahnya agar interaktif. Kemudian, slide pekerjaan rumah sebagai tambahan untuk penempatan siswa dan halaman keluar. Nantinya, semua halaman akan diberikan tombol exit dan slide ini akan menjadi bagian untuk verifikasi. Tiap bagian tersebut tentu saja dapat disesuaikan susunan dan jumlahnya dengan kebutuhan dari topik serta kegiatan pembelajaran yang perlu disampaikan. Kemudian, untuk mengefisienkan waktu, kita dapat menggunakan template atau PowerPoint bagian yang banyak tersebar di internet. Saya juga biasanya menggunakan template dalam membuat PowerPoint, termasuk PowerPoint yang saya tampilkan ini. Untuk option mengunduh template PowerPoint akan saya cantumkan di deskripsi video. Langsung saja, mari kita beralih ke materi yang pertama, yaitu membuat animasi. Dalam membuat PowerPoint interaktif, kita memerlukan adanya animasi agar PowerPoint yang akan ditampilkan tidak menjadi monoton. Cara membuat animasi dapat dengan membuat shape atau bentuk sendiri, dapat juga menggunakan ilustrasi yang sudah ada dalam template. Seperti ilustrasi yang ada di samping kanan, ini merupakan ilustrasi bawaan dari template. Kita juga dapat membuat animasi sendiri. Contohnya saya mengklik di home ini, kita pilih salah satu shape, kemudian klik shape, klik kanan, lalu kita buat shape dengan ukuran yang kita inginkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian bentuknya juga bisa disesuaikan. Seperti ini. Lalu, cara menjadikannya animasi adalah klik animation, add animation. Di sini banyak pilihan animasi. Bisa disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan. Saya sendiri akan memilih filter. Bergerak seperti tadi. Kemudian klik lagi shape-nya. Lalu add animation pane. Kita klik yang tombol panah ke bawah. Lalu kita klik effect option. Nah, di sini bisa ada setting warna, ada setting untuk suara, dan after animation. Untuk saya akan setting suaranya saja. Saya pilih suara script. Kemudian timing. Timing ini start. Start ini artinya kapan animasi akan dimulai. Jadi ada 3 pilihan, yaitu animasi baru dimulai atau baru mulai bergerak pada saat klik. Kemudian yang quick previous ini maksudnya adalah
Jika dalam satu slide terdiri dari lebih dari satu animasi, maka mereka semua animasi itu akan bergerak secara bersamaan. Sedangkan yang after process itu nanti satu animasi akan bergerak setelah satu animasi yang lainnya berhenti. Jadi bergeraknya bergiliran. Kalau saya akan memilih yang with previous. Jadi nanti setiap animasi ini akan bergerak bersamaan. Bisa ditambahkan juga teks jika memang dibutuhkan atau diinginkan. Lalu klik OK. Kemudian durasinya juga bisa diatur. Coba kita klik yang tanda panah ke bawah lagi, lalu timing. Nah, tadi kan sudah di setting yang with previous, lalu durasinya juga dapat di setting. Bisa cepat, medium, slow, dan very slow. Saya pilih yang very slow biar tidak terlalu cepat. Lalu repeat. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Bisa diulang 2, 3, sesuai dengan keinginan. Lalu bisa juga dipilih animasi itu akan bergerak sampai klik yang berikutnya ataupun akan terus bergerak sampai slide ini berakhir. Kalau saya akan memilih until end of slide. Lalu OK. Nah, bergeraknya pelan-pelan seperti ini. Lalu saya coba contohkan menggunakan animasi dengan ilustrasi bawaan template. Tinggal klik salah satu animasi atau klik salah satu ilustrasi, kemudian seperti yang tadi, add animation, pilih jenis animasi yang diinginkan. Kalau saya akan menggunakan animasi yang sama, yaitu Twitter, yang bergerak seperti yang tadi. Kemudian klik tanda panah bawah, kemudian effect option, sound. Yang ini tidak akan saya berikan suara. Kemudian timingnya ini on click saya ganti menjadi with previous, jadi bergeraknya akan bersamaan dengan animasi yang sebelumnya dibuat. Kemudian durasinya saya pilih yang very slow. Kemudian repeatnya sama seperti yang tadi until end of slide. Jadi akan terus bergerak sampai berganti slide. Oke. Sekarang kita coba slideshow ya. Apakah ini sudah bergerak? Ya, sudah bergerak ya. Tandanya animasinya sudah berhasil. Selanjutnya, setelah membuat animasi, kita akan membuat hyperlink. Lebih tepatnya, menyisipkan hyperlink. Cara menyisipkan hyperlink ini fungsinya, kita dapat melompat ke beberapa halaman yang lebih jauh ataupun dapat bolak-balik seperti itu. Jadi dapat ditautkan dengan halaman-halaman tertentu atau dengan file tertentu juga bisa. Caranya adalah klik chat ataupun teks juga bisa, tapi nanti warnanya akan berubah. Jadi lebih baik di ilustrasi ini diklik, kemudian insert, pilih yang insert, lalu action, kemudian hyperlink itu. Nah, di sini banyak pilihannya.
Bisa next slide, yaitu slide berikutnya. Kemudian previous slide, yaitu slide sebelumnya. First slide, yaitu slide yang pertama. Last slide, atau slide yang terakhir. Lalu last slide period. Itu mengarah kepada slide yang terakhir dilihat. Lalu dapat juga end show, custom show. Nah ini kita akan coba yang slide 2. Slide. Nah ini ada pilihan mau ke slide berapa nih, dapat disesuaikan. Saya pilih ke slide pertama. Lalu oke. Play sound. Nah, bisa dipilih juga soundnya. Jadi nanti ketika diklik ini akan ada suara, bisa bersuara tertentu. Saya pilih yang klik. Oke. Kita coba slideshow. Jika sudah berfungsi, maka ketika diklik akan langsung kembali ke slide pertama. Coba. Nah, ini dapat dilihat ada tanda tunjuk seperti itu. Tandanya ini juga sudah ada yang bisa diklik ya. Nah, kita klik. Langsung kembali ke slide pertama. Tandanya hyperlink ini sudah berfungsi. Setelah menyisipkan hyperlink, selanjutnya adalah mengetahui cara menyisipkan foto atau video sebagai media penunjang pembelajaran. Di sini saya sudah memilih slide yang ada bentuk seperti ini di tengah, agar nanti saat dimasukkan foto atau video itu bisa pas. Nah, kemudian dalam menyisipkan media ini, pertama-tama perlu untuk menyiapkan foto atau video yang ingin dimasukkan. Lalu, media ini juga dapat berupa media online, yaitu dari internet ataupun offline dari komputer. Jika media yang dipilih berasal dari media online, maka pastikan media tersebut dapat ditautkan. Setelah memiliki video atau foto pilihan, maka yang harus dilakukan adalah klik halaman yang akan kita masukkan media. Berarti kalau saya klik halaman ini, kemudian Ctrl O atau Ctrl A, kemudian Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian buka view, lalu slide master. Ini di sini ada macam-macam layout. Saya sudah pernah membuat. Kita coba buat satu lagi. Kita hapus dulu media yang ada di sini. Klik kanan. Oh, tidak sampai kanan. Langsung Ctrl P untuk mempaste. Kemudian ini sudah langsung pindah ke sini yang tadi kita copy itu. Selanjutnya klik insert placeholder. Kita klik yang media. Di sini ada bermacam-macam, cuma saya pilih yang media karena nanti kalau kita memasukkan yang media ini dapat berupa foto atau video. Kita klik media, lalu kita sesuaikan dengan frame-nya. Nah, seperti ini. Sudah. Ini tempat untuk memasukkan medianya sudah siap. Lalu, close master view. Nah, kita perlu menambah slide terlebih dahulu. Ini saya slide nomor 5, klik kanan, duplicate slide.
Agar warna backgroundnya selaras, jadi saya memilih untuk duplicate slide. Dan juga untuk add new slide juga sangat bisa. Kemudian ke kiri, tarik, kita hapus media yang sudah di sini. Lalu klik kanan, kita sudah berpisah ini, kemudian klik kanan, klik layout, pilih tadi layout yang sudah kita buat. Tanda ini di tengah, tandanya kita sudah bisa masukkan media, video ataupun foto. Bisa melalui komputer, bisa melalui internet, yaitu YouTube, bisa juga melalui media lainnya. Insert a video from a website. Selanjutnya kita akan beralih ke rancangan PPT yang sudah dibuat, karena untuk materi pembuatan PowerPoint interaktif ini sudah selesai disampaikan. Kemudian kita akan langsung beralih ke rancangan PPT yang sebelumnya sudah saya buat. Berikut adalah rancangan PPT yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita beralih ke rancangan PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Ini totalnya ada 21 halaman untuk materi present perfect tense. Seperti yang tadi saya contohkan, ada halaman untuk beranda, untuk materi, contoh, video, kuis, pekerjaan rumah, dan halaman keluar. Sekarang saya akan contohkan dari PowerPoint yang saya sudah buat sebelumnya. Berandanya, saya memutuskan untuk membuat 2 beranda. Beranda yang pertama ini sebagai pembukaan saja, itu ada nama Ibu Guru juga, Ibu Tri Inaya di sini. Kemudian ada mata pelajarannya di depan. Lalu pada slide kedua terdapat seperti saya akan berniat untuk menjadikannya seperti tombol home. Jadi nanti ketika dari slide ini kita bisa menuju ke material, sampel, video, quiz, dan slide lainnya. Nah, pada slide pertama ini saya kurang tombol untuk kekurangan tombol untuk memulai materi. Jadi belum ada tombol untuk start materi. Caranya saya akan mengcopy teks yang di pojok kanan ini, Ctrl C, kemudian beralih ke halaman yang pertama, Ctrl V, kemudian sekarang teksnya saya mau copy, Ctrl C, Ctrl V, dan di teksnya karena ini baru halaman pertama, maka saya akan belajar dengan start. Posisinya disesuaikan. Kemudian kita cek apakah hyperlink sudah benar atau belum. Klik animasi atau klik ilustrasinya. Kemudian kita klik animasi.
Animasinya sudah benar. Kemudian kita klik yang insert untuk mengecek hyperlink. Kita klik action. Hyperlink to slide 21. Ini masih salah karena tadi kita copy dari tombol exit, maka ini mengarah ke slide 21. Kita akan ganti ke next slide. Soundnya sudah disetel, yaitu klik OK. Kemudian dapat dilihat pada halaman kedua beranda terdapat kita ada berisi poin-poin yang akan disampaikan. Jadi baiknya poin-poin yang akan disampaikan tuh dicantumkan di depan. Itu ada materi, contoh, video, dan kuis dicantumkan di depan. Di masing-masing dari bentuk ini akan mengarah ke halaman yang berbeda. Coba kita cek yang material, kita cek action. Ini mengarah ke slide 3. Slide 3 ini akan berisi materi. Kemudian kita cek yang kuis. Yang kuis ini kita klik action lagi untuk mengecek. Yang kuis ini mengarah ke slide 8. Itu slide untuk soal-soal. Oke. Lalu kita cek slide ketiga. Slide ketiga ini nantinya akan diisi materi. Sediakan tombol home. Jadi ketika nanti tombol home diklik akan menuju ke halaman 2 lagi. Kemudian kita juga sediakan tombol exit agar nanti bisa keluar dari presentasi kalau memang diinginkan. Kemudian pada bagian bawah kiri dapat dilihat tersedia tombol-tombol yang akan menuju ke poin-poin dari topik ini. Poin-poin lain dari topik yang akan disampaikan. Jadi karena kita sedang memuat materi, maka poin-poin yang di bawahnya adalah poin-poin selain poin materi, yaitu ada poin contoh, video, dan kuis. Kemudian di sini ada slide untuk contoh. Saya menyediakan 3 slide untuk contoh, jika memang dibutuhkan contoh yang banyak. Ini sama seperti yang tadi, ada tombol home, tombol exit, ada next, lalu berisi poin-poin dari topik ini. Kemudian, di sini ada, saya akan berencana untuk menyisipkan video, jadi saya tuliskan supplemental video. Di sini ada tombol home juga, tombol exit, ada judul. Di sini media dapat langsung dimasukkan karena sudah disetting. Kemudian tombol-tombol untuk ke poin-poin yang berbeda juga sudah disediakan di pojok kiri bawah. Selanjutnya, ini masuk ke bagian kuis. Saya berencana untuk membuat 5 kuis. Jadi otomatis akan ada 5 slide untuk soal-soal. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti yang dilihat bahwa antara satu soal dengan soal yang lain akan diselang oleh ilustrasi ini. Ilustrasi ini maksudnya adalah untuk menandakan jawaban yang benar. Jadi ketika siswa mengklik ke jawaban yang benar, maka mereka akan otomatis diarahkan kepada slide ini. Itu you did great, artinya mereka telah melakukan dengan baik, telah menjawab soal dengan baik. Jadi ketika siswa menjawab dengan benar, mereka akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian ketika siswa mengklik pada bagian kuning di bawah sini, mereka akan otomatis berlanjut ke soal berikutnya. Tentu saja untuk semua tombol ini harus disetting hyperlink-nya agar bekerja dengan baik. Kemudian, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam membuat soal, perhatikan untuk membuat halaman yang menandakan jawaban benar dan jawaban salah. Nah, jawaban benarnya dapat dilihat yang ini, kemudian jawaban salahnya adalah ini.
Jawaban salah hanya membutuhkan satu halaman. Karena nanti hyperlink yang di-setting adalah untuk kita klik action. Nah, hyperlink itu last slide viewed. Jadi artinya nanti jika siswa menjawab soal dengan salah, mereka akan diarahkan ke slide ini. Kemudian siswa akan mengklik lagi yang bagian try again. Ketika siswa mengklik bagian try again, mereka akan dikembalikan ke soal yang mereka belum selesaikan itu sebelumnya. Soalnya juga bisa disesuaikan. Oke. Oh iya, pastikan dalam membuat soal ini, bagi soal yang benar dan salah itu memiliki sound yang berbeda. Misalkan kita cek yang jawaban benar ini soundnya adalah applause atau tepuk tangan. Sedangkan pada jawaban yang salah soundnya adalah explode atau seperti ledakan. Nah, setelah memberikan soal di akhir, saya memberikan slide untuk slide homework atau pekerjaan rumah. Ini dapat disesuaikan pekerjaan rumah yang ingin diberikan. Jika yang tidak ada, saat ini juga dapat dihapus. Seperti biasa, pada tiap slide ini diberikan tombol home dan tombol exit. Nah, kecuali pada bagian soal, dia diberikan tombol home, ini tombol exit. Jadi, siswa hanya dapat menyelesaikan atau mengganti slide ketika mereka menjawab benar. Jadi ketika mereka menjawab salah, mereka tidak dapat berpindah slide, akan terus bolak-balik. Nah, setelah homework, maka sudah selesai. Thank you for today. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih sebagai bagian dari interaksi dengan siswa. Jadi pada halaman paling terakhir, kita tambahkan halaman untuk keluar untuk verifikasi. Jadi ketika siswa atau ibu guru mengklik tombol exit yang ada di setiap bagian, yang ada di setiap halaman pada bagian kiri kanan atas, ketika mengklik tombol exit ini maka otomatis akan diarahkan ke sini. Jadi ketika mengklik tombol exit tidak langsung keluar dari tampilan PowerPoint atau tidak langsung keluar dari slideshow, melainkan akan ada verifikasi terlebih dahulu. Jika memang mau keluar, maka dipersilahkan mengklik yes. Jika tidak jadi untuk keluar, maka akan mengklik no. Nah, yang yes ini kita take action. Karena akan mengarahkan untuk keluar, maka hyperlink itu end show. Jadi hyperlinknya diarahkan untuk mengakhiri tampilan slideshow. Kemudian misalnya seperti biasa, klik untuk yang no, kita hyperlink to slide 2. Jadi slide 2 ini merupakan tombol home atau halaman utama. Jadi ketika mengklik no, maka tidak akan keluar dari tampilan slideshow, melainkan akan langsung diarahkan ke halaman utama. Biasanya seperti biasa, klik. Agar PowerPoint ini benar-benar interaktif, maka tombol yang berfungsi ini harusnya hanya tombol-tombol yang sudah dipasangkan dengan hyperlink. Nah, untuk memastikan hal tersebut, klik salah satu slide, lalu Ctrl All, kemudian kita klik slideshow, lalu set up slideshow. Nah, terus accuracy for full screen, pilih yang ini. Karena dengan browse accuracy full screen ini, nanti ketika ibu guru ataupun siswa mengklik
Untuk bagian lain selain yang dicantumkan dengan hyperlink ini tidak akan berfungsi. Dengan kata lain, yang dapat menggerakkan halaman hanyalah tombol-tombol yang telah disambungkan dengan hyperlink. Klik OK. Kita klik save. Kita cek lagi. Sudah benar. Nah, sekarang akan kita tampilkan. Kita coba tampilkan. Ini tombol startnya yang di pojok kanan dapat dilihat bergerak. Karena PowerPoint interaktif ini disarankan mencakup hal-hal yang bergerak agar tidak monoton. Kita klik start. Kita beralih ke halaman berikutnya. Ini ada semua halamannya tadi telah bergerak karena sudah saya tambahkan animasi. Akan kita klik ke poin yang pertama, yaitu material. Ini ada home, ada exit, ada example, video, quiz. Nah, setelah lihat materi, maka kita kembali ke example, yaitu contoh. Ini kita next ke contoh berikutnya, contoh berikutnya lagi. Nah, jika back maka pasti akan kembali ke slide sebelumnya. Next akan ke slide selanjutnya. Kemudian kita akan balik ke video. Ini video, kan tadi belum saya masukkan video, maka belum dapat ditampilkan. Tapi jika sudah dimasukkan video, otomatis akan muncul atau akan terputar ketika kita mengarah ke bagian ini. Selanjutnya quiz. Ini ada untuk soalnya statis saja atau tidak bergerak. Kemudian ada jawaban yang salah, ada jawaban yang benar. Kita coba klik jawaban yang salah. Akan ada suara ledakan, kemudian kita harus klik try again, karena tidak ada tombol lain yang kita tidak bisa keluar dari halaman ini. Kita klik di sembarang bagian juga tidak bisa. Kita klik try again. Nah, jika jawabannya benar, maka tangan. Maka akan ada tepuk tangan. Nah, kita klik jadi akan berlanjut ke soal berikutnya. Ini orientasi. Oke, sudah berarti penyampaian materi, contoh, video, dan kuis sudah selesai. Maka tinggal penugasan atau pekerjaan rumah, homework, kemudian next. Ya, kita bisa sampaikan pekerjaan ini. Thank you for today. Sudah selesai halaman ini, tidak ada halaman selanjutnya, tidak bisa kemana-mana, maka kita exit. Akan diverifikasi terlebih dahulu. Jika no, akan kembali ke home. Maka coba exit lagi. Kita klik yes. Nah, maka akan berhenti untuk slideshow. Berikut adalah penyampaian cara membuat PowerPoint interaktif dari saya. Jika ada yang kurang dimengerti, ada yang sulit dipahami, atau mungkin ada beberapa salah kata dan ketidaktepatan penggunaan kata-kata, mohon maaf. Saya akan sangat terbuka jika Ibu ingin bertanya seputar PowerPoint interaktif, saya akan dengan senang hati untuk menjelaskannya kembali.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh link yang dibutuhkan dalam membuat PowerPoint ini akan saya usahakan untuk cantumkan dalam deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.